Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Dapodik. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah Dapodik. Nah, bagi teman-teman yang mencari informasi apa itu Dapodik, di sini saya akan menjelaskan. Dapodik merupakan kependekan dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah. Dapodik merupakan suatu bagian dari program perencanaan pendidikan nasional yang sangat penting digunakan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Mengenal apa itu Dapodik aplikasi dalam dunia pendidikan. Setelah terjadinya perubahan dalam internal, kementerian juga termasuk perubahan nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2012. Dapodik kemudian dilanjutkan dengan eksistensi oleh PDSP Kemendikbud RI. Hal ini tentu kemudian menjadi suatu titik awal bagi berlangsungnya sistem reformasi pendataan data pokok peserta didik yang terus mengalami perkembangan sampai detik ini. Kini Dapodik sendiri sudah menjadi satu-satunya acuan data yang telah digunakan oleh Kemendikbud dalam masing-masing kebijakan, baik yang ada kaitannya dengan biaya operasional sekolah atau BOS. Nah, mengenai semua bantuan termaksud bantuan sarana dan prasarana sampai tunjangan guru serta kebijakan lainnya harus mengacu pada data yang telah dikirimkan oleh pihak operator Dapodik ini. Data Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Lantas, apa itu fungsi Dapodik? Dapodik merupakan satu-satunya acuan data yang telah digunakan untuk pihak Kemendikbud. Untuk itu, data pokok peserta didik ini memiliki peran yang sangat penting dan vital dengan berbagai macam fungsi. Nah, setiap tahunnya fungsi Dapodik akan terus-menerus mengalami perkembangan terkait atas perubahan suatu kebijakan serta program yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Kini Dapodik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberikan alokasi dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan jumlah siswa pada suatu instansi atau sekolah terkait. Yang kedua yaitu memberikan alokasi kuota penerimaan tunjangan-tunjangan bagi guru yang sudah dikatakan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu alokasi kuota penerima tunjangan-tunjangan untuk guru yang sudah memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Yang keempat, alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah di mana fasilitasnya masih belum memadai. Yang kelima yaitu pengajuan serta upaya perbaikan data kelembagaan sekolah. Yang selanjutnya yaitu pengajuan dan verval pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Yang ketujuh yaitu program pengajuan dan verval data bagi peserta didik. Yang kedelapan yaitu pengajuan sekaligus upaya verval data yang berkaitan dengan satuan pendidikan serta nomor pokok sekolah nasional. Yang kesembilan yaitu program pemetaan dan pemetaan guru. Yang berikutnya yaitu monitoring serta evaluasi tentang berbagai macam kebijakan dan program-program yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, selanjutnya yaitu apa sih manfaat Dapodik? Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, baik data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara pengoperasian Dapodik sendiri cukup mudah. Langkah-langkahnya sebagai berikut yaitu yang pertama, siapkan laptop teman-teman. Yang kedua yaitu siapkan konektivitas internet teman-teman dan instalasi aplikasinya. Yang ketiga yaitu lanjutkan dengan melakukan upaya registrasi operator dan sekolah yang akan kita kerjakan Dapodiknya. Yang keempat yaitu isi data Dapodik secara menyeluruh. Nah, bagaimana jika sekolah tidak mengisi Dapodik? Data Dapodik digunakan sebagai acuan data program-program Kemendikbud. Oleh karena itu, apabila sekolah tidak mengisi Dapodik, maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan termasuk dana BOS,
tunjangan guru, bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah, serta semua yang telah dijelaskan pada manfaat dan fungsi yang diterima jika mengisi Dapodik. Karena sekolah tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya yaitu pastikan teman-teman teliti karena jumlah instrumen datanya banyak mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali terjun di dunia pendidikan atau guru dan masih ingin mengenal apa itu Dapodik. Semoga informasi yang saya berikan di atas menjadi informasi yang inspiratif.